hamba Allah dari Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah ditegur kalau tim hadroh kami tidak boleh menyenandungkan qasidah Mahalul Qiyam untuk mengiringi pengantin, karena qasidah tersebut hanya diperuntukkan untuk menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Qasidah Mahalul Qiyam juga tidak boleh untuk menyambut atau mengarak kiai, habaib ataupun ulama. Apakah memang benar demikian, Buya? Tola'al badru alaina, memang sejarah itu disandungkan oleh orang-orang yang ada di Madinah waktu menyambut Nabi. Mereka merindukan kedatangan Nabi Muhammad. Betul Nabi Muhammad datang, akhirnya tola'al badru alaina. Memang itu kisah tola'al badru adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ada di zaman ini mungkin ditanyakan, ada seorang ustadz yang melarang menggunakan tola'al badru itu untuk mengiringi pengantin atau untuk menyambut ustadz atau habaib. Karena apa? Tola'al badru hanya untuk Rasulullah. Menurutnya kami sampaikan bahwa yang tidak boleh adalah menganggap yang datang adalah Rasulullah. Itu nggak benar. Akan tetapi menyenandungkan sholawat dan sambutan untuk Nabi sah. Kalau diganti dengan syair apapun kan syair untuk Rasulullah juga. Akan tetapi selama ini menjadi tradisi kalau datang ulama dan sebagainya, habaib, ulama, lalu tolak al-badru, karena apa? Mereka penerusnya baginda Nabi SAW. Maka boleh-boleh saja yang demikian itu. Karena apa? Kita tidak meyakini itu Nabi. Nabi Muhammad sudah, yaitu Nabi Muhammad ini penerusnya. Maka tolak al-badru, sinarnya Nabi, sinar agama Nabi, sinar sana terus akan memancar sampai hari ini melalui para ulama. Maka sah saja kalau ada ulama datang kemudian tolak al-badru alaina. Tidak sampai wilayah syirik lalu mengatakan merubah itu Nabi, enggak. Hanya kalau untuk pengantin, ya, pengantin bukan ulama, ya. Ya, kalau masalah masuk wilayah haram itu tinggal bagaimana kita meyakini. Kalau haram enggak sampai derajat sana. Karena itu termasuk membaca sholawat pada akhirnya. Itu ada sholawatnya. Jadi ada sholawatnya kemudian tambahan tolak al-badru. Kemudian Allahumma sholli dan yang lainnya. Dalam keadaan apapun kita boleh berselawat. Jadi boleh-boleh saja membaca tolak al-badru alaina di saat ada seorang ulama datang, ya. Tapi di saat bukan ulama kayaknya harus dihindari. Mohon maaf. Selain ulama apa? Pejabat. Loh, kalau pejabatnya ulama, Umar bin Abdul Aziz, ya perlu. Karena badru ini adalah mentari, rembulan. Nabi Muhammad rembulan dan pancarannya dibawa oleh para ulama. Tapi di sisi lain, kalau ada ustadz melarang, kita anggap itu sah karena berhati-hati, karena itu memang ceritanya untuk Rasulullah, sah-sah saja. Artinya apa? Jangan Anda masuk wilayah khilaf dalam hal ini. Jika ada ustadz melarang, ya Anda diam di depannya, jangan sampai Anda pakai tolak al-badru, pakai selawat yang lainnya. Biarpun ternyata selawat yang lainnya sanjungannya untuk siapa? Nabi Muhammad juga. Cuman dia punya maksud, nggak tega kalau tolak al-badru yang semula untuk Rasulullah digunakan untuk si fulan. Tapi kalau digunakan untuk ahli dunia, orang kaya yang tolak al-badrui, pejabat yang bukan orang soleh ditolak badru, pejabat yang dolim ditolak badrui, ditolak al-bad, dibacakan tolak al-badru, ya ini nggak sesuai dong. Bisa saja istihza, merendahkan sholawat, merendahkan kemuliaan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ahli dunia. Tapi kalau penerus Nabi, habaib dzurriyyahnya Nabi, ulama penerus Nabi, kalau dalam urusan Al-Quran ada namanya iktibas. Dalam Al-Quran menyomot ayat Al-Quran dibaca, akan tapi asalkan tidak digunakan merendahkan. Ada iktibas yang haram. Orang-orang kafir, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, mengatakan Nabi Muhammad nanti akan kembali kepada kita. Bawa ayat Al-Quran tapi dilecehkan maknanya, nggak sah. Tapi kalau urusan salawat, baca salawat untuk menyambut orang, mengangkat syiar Nabi Muhammad, kita tidak meyakini dia Nabi. Maksud kami, ustadz yang di mana tadi? Di Kudus tadi, dia adalah orang hati-hati, termasuk pecinta Nabi. Tapi di saat ada orang ulama kemudian kita tolak al-badru, tidak sampai salah. Kenapa? Tolak al-badru itu mengarah kepada sholawat juga kok, menyanjung Nabi. Kenapa? Ini penerusnya Nabi. Yang aneh bukan penerus Nabi ditolak badru, dibacaan tolak badru yang aneh. Ya, ini pejabat. Makanya kalau jadi pejabat yang soleh biar pantas dibacakan tolak al-badru. Orang kaya hanya ahli dunia saja, makanya jadi orang kaya yang soleh biar pantas dibacakan tolak al-badru. Tapi harus kita pahami bahasanya tradisi orang tidak meyakini
bukan mengatakan itu jadi nabi, nggak ada. Itu kebiasaan bersolawat. Memang narik tola al badru alaina. Kalau dulu pengantin bukan itu di kampung kita, ya nabi salam alaika, kan gitu ya. Nggak tahu sekarang jadi tola al badru. Itu maknanya juga solawat juga sah. Memang solawat nabi bisa dibaca dalam segala keadaan. Itu saja. Sengaja kami hadirkan, jangan gampang mencaci. Yang mengatakan tidak boleh, nggak ada masalah, diganti dengan solawat, karena dia hati-hati. Tapi bagi yang membaca tentunya harus dipilah dan dipilih. Tentunya bacakan Tol Al-Badru adalah memang orang yang ada sambung dengan Nabi, apakah dalam urusan dakwah, syariat atau nasabnya, seperti para habaib dan sebagainya, itu sah karena sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.